Jadi begini, kalau misalkan Lisa melihat harganya berbeda, itu maka Lisa akan membuat, udah belum, belum kayaknya. Oke, Lisa. Jadi ketika Lisa menemukan harga berbeda, maka Lisa kemudian mengambil salah satu alternatif, mencari apakah di tempat lain ada yang menjual. Alternatif kebijakan kedua adalah, bisa nggak beli merek lain? Bisa nggak beli spesifik apa spesifik yang lain gitu, spesifikasi yang lain. Artinya, maka Lisa punya dua kemungkinan. Memilih alternatif barang komplement, barang pengganti, atau tempat komplement. Itu menunjukkan bahwa barang itu adalah komoditas. Kita membeli atas dasar apakah kita percaya harganya segitu atau enggak. Kalau kita percaya, kita beli. Kalau tadi di kelas sebelumnya, itu pertanyaan ini saya ajukan, dia bilang begini, oh, tergantung Pak, kalau saya punya uangnya saya beli gitu. Karena yang kelas sebelah tadi itu rata-rata anak sultan itu. Jadi jawabannya begitu katanya. Jadi kalau Lisa kan kayak saya gitu, rakyat jelata biasa. Kalau rakyat jelata kayak kita, Lisa, ketika menghadapi harga terlalu mahal kan kita mikir-mikir, bisa nggak beli di tempat lain, bisa nggak ganti kan gitu. Kalau kelas tadi nggak, dia bilang begini, ya beli aja Pak kalau ada duitnya. Belagu sekali kata saya. Nah, tetapi realitanya kebanyakan orang yang ngambil itu kayak kita, Lisa. Kita akan memilih toko lain atau barang lain. Artinya begitu juga terhadap uang. Ketika kita menemukan harga uang di satu money changers itu lebih tinggi dari apa yang kita harapkan, maka kita mungkin ganti money changers. Jadi di money changers itu harga uang akan berbeda-beda. Itu sebabnya saya sebut beli, bukan tukar. Jadi kalau Pak Turahman sekarang ada di Jogja, coba cek di Jogja. Di setiap money changers yang ada di Jogja, pasti harganya beda-beda. Kenapa? Karena tergantung tingkat kepercayaan. Si yang menjual percaya bahwa dia kalau jual 15.000 akan laku. Kita percaya bahwa memang harganya 15.000, maka kita beli. Kita nggak percaya harganya 15.000, kita percaya mungkin harganya lebih rendah, kita cari di tempat lain. Nah, efeknya kemudian yang terjadi adalah adanya perbedaan harga. Kenapa terjadi perbedaan harga? Karena uang dipandang sebagai komoditas. Nah, ketika uang dipandang sebagai komoditas, maka di setiap tempat sangat mungkin harganya berbeda-beda. Pada kasus ini adalah berbeda-beda karena faktor tingkat kepercayaan atau tingkat ekspektasi. Yang kedua, kemungkinan karena tingkat persaingan. Artinya begini, kemarin malam baru saja saya beli ayam, harganya 22.000. Jadi ayam di Bandung sekarang, ayam potong itu 22.000 per ekor. Saya kaget juga karena biasanya saya beli dekat rumah saya itu 33.000. Nah, sekarang kira-kira Safa, apa yang akan saya lakukan memandang harga ayam itu? Safa, Iya, Pak. kira-kira kalau kamu jadi saya melihat harga ayam itu apa yang kamu lakukan? Tadi harga ayamnya lebih tinggi ya, Pak? Kalau deket dicolok matanya. Harga ayamnya biasa saya beli 33.000 di dekat rumah. Iya, Kemarin malam saya beli 22.000. Nah, apa yang akan kira-kira saya lakukan? membelinya, Pak. Kan itu lebih murah. Oke, jangka panjang apa yang akan saya lakukan? Jangka pendek, nah, misalkan apa yang saya lakukan tadi kan saya membeli. Jangka menengahnya, Ntar saya akan kalau misal, memikirkan untuk terus-menerus beli di tempat itu, betul nggak? iya, Ya, saya sebut nama toko. Saya biasa membeli ayam itu di Jogja Department Store atau di Parma Department Store. Harganya di sana itu kisaran antara 27 sampai 33. Biasa beli begitu. Kemarin saya sebut nama toko juga, mohon maaf. Saya beli kemudian ganti, saya beli di Lotte Mart. Di Lotte Mart keluarga perusahaan Carrefour. Ketika saya beli harganya 22.000. Nah, dari sejak itu saya mikir, kan konsumsi ayam di rumah saya kan tinggi. Dalam satu hari itu rata-rata habis 1 sampai 2 ekor. Nah, ngapain saya beli di situ? Saya beli aja di sana, 22.000, betul nggak?
Maka jangka panjang saya akan tinggalin tuh toko yang biasa saya beli, Jogja Department Store sama Parma Department Store itu. Karena harganya lebih murah. Nah, kemudian nanti karena itu jangka panjang, kemudian saya berpikir gini, Safa, apakah mungkin memang harganya beda-beda di setiap tempat? Nah, kenapa nggak saya survei aja tuh setiap tempat? Di sini berapa, di sini berapa, di sana berapa. Karena kalau saya lagi buka kantin, per hari itu butuh ayam banyak sekali. Karena kan saya jualan ayam bakar kan. Ketika saya jual ayam bakar, tentu saya membutuhkan ayam yang harganya paling murah. Nah, kalau gitu kemudian saya akan cari-cari tempat lain. Efeknya kemudian berarti harga ayam itu dipengaruhi oleh harga persaingan. Kan si ayam yang dijual 33.000 di Jogja Department Store, lama-lama nggak akan laku, betul nggak? Betul nggak, Dela? Kenapa nggak akan laku, Dela? Soalnya kan harganya lebih tinggi, Pak. Iya, jadi lama-lama orang nggak akan, kalau orang tahu bahwa di Carrefour itu atau di Lotte Mart itu harganya 22.000, Jogja Department Store mati tuh. Nah, yang harganya lebih tinggi ada nggak? Ada. Kalau kita lihat apa namanya Transmart itu harganya 35 sampai 40. Lebih tinggi lagi. Maka orang kemudian akan pindah tuh ke apa Carrefour atau Lotte Mart yang tokonya jauh lebih luas, lebih lebar dan kita lebih nyaman belanja. Itu artinya kalau bicara komoditas, maka persaingan itu timbul. Orang akan menjual dengan harga yang akan diminati oleh pembeli. Nah, itulah sebabnya di setiap money changers, harga uang itu berbeda-beda. Jadi ada yang jual dolar 16.000, ada yang 16.000 kurang 100, ada yang 16.000 kurang lebih dari 100, dan seterusnya. Artinya begini, kalau saya lagi sakit, dan toko yang paling dekat dengan rumah saya adalah Farma, berapapun harga di Lotte Mart yang jauh itu, saya akan tetap beli di Farma. Betul nggak? Karena lebih dekat, saya butuh gitu. Karena kalau misalkan anak saya makan nugget, dia nggak mau. Kalau makan sosis nggak mau, katanya nggak enak lah, apalah ya gitu, belagu anak sultan. Kalau saya kan pikirnya sama aja, yang penting ayam masuk ke mulut, masuk, keluar jadi sama nya. Lu ngapain juga ngebedain. Nah, tapi realitanya mereka nggak suka gitu. Nah, artinya dalam tingkat kebutuhan tertentu terpaksa saya beli. Si dolar tadi pun sama. Mungkinkah saya jual 16.000 ketika orang lain jual 15.500? Mungkin. Ketika nggak ada penjual lain. Nah, itu sebabnya harga itu ternyata diakibatkan oleh tingkat persaingan dan tingkat ekspektasi atau kebutuhan. Jadi bisa apa saja. Kalau mempertimbangkan itu, maka dengan bahan pertimbangan cerita yang kemarin, nilai tukar itu dipengaruhi pertama oleh ekspektasi. Kemudian oleh tingkat harga, tingkat inflasi. Jadi ketika harga barang tinggi logikanya orang tadi tidak akan membeli, betul nggak? Jadi ketika harga barang tinggi, inflasi kan mengakibatkan harga-harga barang tinggi pada waktu yang bersamaan. Orang akan berhenti membeli itu kalau inflasi lagi tinggi. Sekarang nih inflasi lagi tinggi kan, orang cenderung diam. Cenderung untuk tidak membeli, cenderung untuk menabung dan seterusnya. Kenapa? Karena dia kalaupun mau beli, dia cari barang yang lebih murah. Artinya, cari deh barang di negara yang jualnya lebih murah. Kalau barang produk lokal Indonesia mahal, produk Malaysia murah, saya beli yang Malaysia. Saya nggak akan percaya soal nasionalisme. Bagi saya yang penting adalah uang gaji saya cukup sampai akhir bulan. Dan semua orang akan berpandangan sama. Jadi ketika melihat perbandingan itu, yang penting mau tetangga mau enggak, kalau dia jual lebih mahal saya nggak beli gitu. Karena orang berpikirnya kan ekonomi saja. Nah, atas dasar pemikiran itu maka tingkat inflasi bisa menentukan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar kemarin kita belajar makin sedikit jumlah uang beredar, maka harganya makin naik. Maka nilai tukarnya naik. Kalau jumlah uang beredar terlalu banyak, maka nilai tukarnya akan menjadi turun. Ingat kemarin ya? Kemudian saya sudah jelaskan kemarin soal kontrol pemerintah. Pemerintah bisa membuat jumlah uang beredar menjadi banyak, pada saat yang bersamaan pemerintah juga bisa membuat uang beredar menjadi sedikit. Oke. Bentar. Filiana.
Bagaimana cara pemerintah membuat uang beredar menjadi sedikit atau lebih banyak? Dengan ini Pak, menerbitkan surat berharga itu Pak. Biar Apa namanya surat dari BI itu? Surat cinta? enggak Pak, bentar. Lupa Nah, namanya. Namanya adalah, jadi kemarin nggak didengerin dong saya ngomong. didengerin Pak. Jadi agar jumlah uang beredar menjadi bertambah, maka pemerintah membeli surat atau surat berharga Bank Umum SBPU. Kalau uang beredar di masyarakat terlalu banyak, pemerintah menjual sertifikat Bank Indonesia. Kalau ingin orang banyak menabung, maka naikkan bunga sertifikat deposito atau naikkan bunga perbankan. Agar orang banyak meminjam uang agar banyak berbisnis, maka turunkan tingkat bunga. Logikanya ya, kalau tingkat bunga itu turun, orang akan banyak pinjam uang agar kemudian dia berbisnis. Bisnisnya mengakibatkan uang yang beredar jadi luas. Kalau uang banyak, maka harga akan turun karena uang adalah komoditas. Ingat itu ya. Uang adalah komoditas. Pertanyaannya, apakah dalam Islam boleh menjadikan uang sebagai komoditas? Vidya? Tidak boleh. Vidya? Boleh nggak menganggap uang sebagai komoditas? Boleh, Pak. Tidak boleh, hukumnya haram, itu riba. Jadi uang itu tidak boleh diperjualbelikan. Lalu kalau saya mau ke Malaysia gimana Pak? Saya mau ke Malaysia, butuh uang ringgit karena di sana uang rupiah nggak laku. Apa yang harus saya lakukan? Tukar uang. Lihat kata-katanya, tukar uang, bukan beli uang. Paham bedanya? Maulana Ali, paham nggak bedanya? Paham, Pak. Ya, pertama dimulai dari niat. Niat kita menukarkan uang, bukan membeli uang. Artinya, kalau membeli uang, membeli itu pasti untung rugi. Kalau tukar, tidak ada untung rugi. Jadi kalau menukar itu bukan mikirin untung rugi, tapi butuh. Nah, kalau misalkan saya mau membeli barang, ini beli barang nih. Barang ini hanya ada di Singapura. Saya beli, saya butuh dolar Singapura. Saya kan harus beli dolar Singapura. Nah, saya membeli dolar Singapura hanya untuk membeli ini, bukan untuk tujuan keuntungan. Maka dia menjadi tidak haram. Atur, minum dulu kopi sana. Berikutnya ada tingkat pendapatan relatif. Apa maksudnya? Begini, saya sering memberikan contoh yang sama. Ambil contoh saya gaji sebagai pegawai negeri, kan gaji saya itu resmi dari pemerintah itu sekitar 10 juta. Oke, saya gajinya 10 juta, terus kemudian tiba-tiba, saya biasa membeli sesuatu dengan memperhitungkan konversi dolar. Karena banyak barang yang saya beli itu tidak dibeli dari barang lokal. Ayam misalkan. Saya lebih senang membeli ayam impor daripada ayam lokal. Kenapa? Lebih murah. Ayam lokal tuh mahal tadi. Harganya 33.000. Ayam impor itu murah. Karena yang saya lihat, anak-anak saya suka ayam itu sayap sama kaki. Yang justru dibuang dari negara lain. Nah, karena harganya murah, saya beli. Tetapi ketika rupiah berubah, artinya dolar naik nih, dolar naik. Maka gaji saya, ayo, siapa yang bisa jawab? Alvan, gaji saya tadi 10 juta, saya terbiasa membeli produk luar negeri karena lebih murah. Maka ketika dolar naik dari 15.000 jadi 16.000, maka gaji saya bagaimana? Akan berkurang, Pak. Akan berkurang. Apanya? Nilainya. Uangnya tetap 10 juta, tapi nilainya berkurang. Artinya 10 juta yang kemarin dengan 10 juta yang sekarang berbeda. 10 juta yang konversinya 15.000 dengan 10 juta yang konversinya 16.000 berbeda. Artinya kalau dengan 10 juta itu saya beliin semua paha ayam, maka jumlahnya akan berkurang. Karena paha ayamnya diimpor dari Amerika atau Australia dan dihitung dengan menggunakan dolar Amerika. Itulah yang disebut sebagai tingkat pendapatan relatif. Artinya mungkin pendapatan orang nggak rubah gitu. Nggak ada perubahan apa-apa. Gajinya tetap aja 10 juta. Gaji saya sebagai pegawai negeri tetap aja 10 juta.
Tetapi yang berubah itu adalah nilainya. Nilainya berubah karena pertukaran kursnya berganti. Jadi kita lihat Kani, Ya, Pak. gimana menjelaskan hubungan antara tingkat inflasi dengan nilai tukar? Ya mungkin kalau apa ya, Pak? Nilai tukar rupiah, misal rupiah terhadap dolar itu terlampau tinggi, mungkin bisa menyebabkan tingkat inflasinya juga tinggi gitu, Pak, di Indonesia. Ini siapa juga nih? Perempuan bicara. Wahyu. Ayo Wahyu, Ya, gimana Pak. jelasin Wahyu? Tadi baru masuk, Pak. Maaf itu suara lain, Pak. Baru aja masuknya. Gimana, Pak, pertanyaannya? Gini, Wahyu. Apa hubungannya tingkat inflasi dengan penentuan nilai tukar? Mungkin ini, Pak, untuk kalau gimana ya, Pak? Saya bingung juga. Penentuan tingkat inflasi dengan nilai tukar. Jadi, kalau Betul nggak ini, Wahyu? gimana, Pak? Ini betul nggak? Lihat di layar dong. Kalau tingkat inflasinya naik, maka harga naik. Betul nggak? Wahyu sambil lihat layar nggak? Milenia. Iya, Pak, ini lagi. Ya, Milenia, lihat Zoom, layar Pak. nggak? Zoom itu. Nyalain tuh mic-nya. Lihat Pak, ini sambil nyatet, makanya lihat bawah. Oke. Kalau paham nggak ini? Kalau tingkat inflasi naik, maka harga naik. Paham sampai situ? Iya. Oke. Ketika harga naik, maka orang membeli atau tidak? Cenderung tidak, Pak. Oke. Orang akan cenderung tidak. Artinya ketika orang cenderung tidak membeli, orang maka ya ini masih ada orang masuk juga. Ketika harga naik, maka orang tidak membeli atau penjualan turun. Jual turun. Paham? Nilainya sampai situ? Paham. Paham. Ketika penjualan menurun, maka uang berkurang apa bertambah? Uang di masyarakat. Berkurang, Pak. Oke, jadi jumlah uang beredar di masyarakat akan turun. Uang turun. Ya, ini masih banyak orang keluar masuk.
Ketika uang beredar di masyarakat turun, maka harga uang akan gimana? Uang jumlahnya berkurang, maka harganya akan, kalau uang sedikit, harganya akan gimana? Ya, Nilainya? juga ikut turun. Turun nggak sih, Pak? Bentar, Pak, masih bingung. Kenapa masih bingung? Katanya mau jadi Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan nggak boleh bingung. Siapa bentar korban berikutnya? Lagi nyari-nyari dulu. Yang kelihatan seperti ngerti aja. Mukanya yang kayak ngerti siapa ini? Ada kawan ditanyain satu-satu itu loh. Nah, ayo, Mbak. Yuk. Makan. Ayo, katanya pengen ditanya. Iya, Pak. Ayo. Bentar, Pak. Jadi harga uang akan bagaimana, Pak? Ayo. Harga uang akan jadi kursnya nanti akan murahnya nggak sih, Pak? Harga uang akan gimana? Jika uang sedikit, maka nanti kursnya itu akan jadi murah karena rupiah lemah, ya nggak sih, Pak? Iya, jadi ketika kalimatnya ketukar-tukar, hati-hati. Jadi ketika jumlah uang itu sedikit, maka harga uangnya akan naik. Harga uangnya akan naik. Artinya uangnya melemah. Ngerti nggak bedanya? Iya, gitu, Pak. Oke. Jadi kan kalau misalkan ayam banyak, harganya murah. Padi banyak, harganya murah. Kalau ayamnya sedikit, harganya akan naik. Kan begitu hukum permintaan penawaran itu. Oke ya? Kita teruskan. Jadi kalau jumlah uang turun, maka harganya akan naik. Ya, harganya akan naik. Karena konsep harga itu makin sedikit barangnya, makin mahal harganya. Itu pun sama terjadi ketika suku bunga. Jadi ketika suku bunga itu kan biaya, harga yang dikeluarkan. Ketika suku bunga di suatu negara itu naik, maka orang akan cenderung akan menyimpan uang dan jarang meminjam. Jadi kalau bunga naik nih, berarti kan nilai harga uangnya kan naik. Jadi kalau saya minjem uang dari bank, terus bunganya tinggi, saya cenderung tidak meminjam uang. Dalam bahasa lain, saya cenderung tidak membeli uang. Karena uangnya akan mahal. Maka kemudian saya nyari negara lain yang kira-kira harganya lebih rendah. Kalau saya nyari ke negara lain, akibatnya mata uang itu harganya akan membaik. Harga mata uang saya akan memburuk. Karena uang saya tidak diminati lagi. Jadi kalau misalkan saya ingin mata uang saya diminati, turunkan bunganya. Agar orang minjem uang dari bank. Karena orang minjem uang dari bank, kemudian logikanya orang akan menebarkan uang akan beredar, dan seterusnya. Itu sudah dijelaskan minggu kemarin, jadi tidak akan saya jelaskan lagi. Saya berharap Anda sudah paham. Nah, jadi dengan berdasarkan cerita tadi, ayo, lihat sini dulu, konsentrasi. Yuk. Jadi, kontrol pemerintah bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, dengan hambatan nilai tukar. Artinya, pemerintah bisa membuat cara bagaimana agar nilai tukar orang lain itu menjadi terhambat. Atau dengan hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan sudah saya ceritakan kemarin tuh. Jadi biar misalkan dolar tidak meningkat, ya jangan beli barang yang pakai dolar. Jangan beli barang dari Amerika dan seterusnya. Jangan impor deh dari Amerika. Maka nanti kebutuhan akan dolar menjadi tidak ada. Tidak butuh dolar lagi, mau ngapain? Karena dolar tidak dibutuhkan, maka harganya akan turun. Buat saja produksi dalam negeri. Jadi intinya kalau kita mau memperkuat rupiah kita, yang pertama kali harus diperkuat adalah industri kita, industri lokal. Buat bagaimana caranya agar masyarakat membeli produk sendiri. Jadi masyarakat membeli produk sendiri itu tidak semata-mata karena cinta tanah air.
dalam bahasa anak muda sekarang tuh bullshit aja itu. Jadi maksa-maksa kita mencintai produk dalam negeri tapi produknya jelek mau gimana? Kan nggak jalan gitu. Saya terus terang mencintai produk sepatu dalam negeri. Kenapa? Karena bagus kualitasnya. Saya ada di Bandung, ada Cibaduyut, sepatu Cibaduyut itu bagus. Ini saya ngapain beli produk luar? Saya nggak akan ikut-ikutan kayak Pak Jokowi itu. Beli sepatu sneaker, mau ngapain? Kayak Sultan aja. Pertama saya nggak mampu, nggak punya duitnya. Pak Jokowi kan presiden, dia punya duit. Saya kan nggak, ngapain saya beli sneakers. Anda juga jangan ikut-ikutan beli sneakers, gaji aja belum punya, masih minta orang tua. Jadi beli sepatu produk dalam negeri ketika bagus, logikanya kan begitu. Kenapa saya tadi membeli ayam, kok ayam lokal, ayam luar negeri? Karena harganya murah. Oleh karena itu, kalau kita ingin membuat rupiah menguat, caranya bukan dengan cara membuat orang mencintai produk dalam negeri. Perbaiki produknya biar bagus, biar orang mau beli. Jadi kalau Gilman jadi Menteri Perdagangan, terus diminta agar produk dalam negeri itu menguat, Gilman, bukan dengan cara memblokir produk luar negeri. Misalkan Gilman, saya ingin beras petani kita harganya jadi membaik. Udah aja Gilman membuat peraturan, nanti setiap beras Vietnam atau beras Thailand, pajaknya naikin, kata Gilman. Jangan, kalau dengan begitu nanti Vietnam dan Thailand membalas. Dengan cara dia akan menaikkan tarif perdagangan dari barang Indonesia. Yang Gilman harus lakukan adalah, pertama, yang lebaynya adalah program cinta beras dalam negeri. Gitu. Yang kedua, naikkan kualitas produk dalam negeri. Gimana caranya agar beras lokal itu enak, gitu saja. Kan yang penting kalau makan tuh enak. Maka orang akan mau beli produk dalam negeri. Kalau produk dalam negeri artinya uang kita berputar di dalam, maka uang kita akan keluar. Logikanya kan gitu. Kalau uang berada di luar, maka si uang kita itu akan menguat harganya. Kita akan bisa membeli lebih banyak. Jadi, saudara sekalian, kita dalam melakukan kontrol itu tidak mesti dengan cara menghambat produk orang lain, tetapi membuat produk kita menjadi lebih kuat. Ketiga, kontrol pemerintah bisa dilakukan dengan cara intervensi di pasar uang. Kemarin ada 3 cara intervensi di pasar uang. Pertama, menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, membeli surat berharga bank umum. Dan yang ketiga, menurunkan sertifikat deposito. Itu sudah dijelaskan, saya tidak akan jelaskan lagi. Nah, buat apa pemerintah melakukan intervensi di pasar uang? Pertama, untuk melancarkan perubahan dari nilai tukar untuk domestik yang bersangkutan. Artinya, kita kadang-kadang pemerintah itu intervensi terhadap mata uang rupiah agar uang kita menjadi lancar di ukuran domestik. Yang kedua, kita membutuhkan batasan tertentu. Artinya yang kedua ini, kita sudah punya batas gitu bahwa rupiah itu harus segitu, maka kita harus buat jadi segitu. Misalkan begini, kita mau beli harga beras, misalkan ya, kita bicara soal harga beras. Romdon lebih senang harga beras mahal apa murah? Murah, Pak. Murah. Romdon Ya, Pak. tinggal di mana? Di Indramayu, Pak. Indramayu. Ada mangga? Ada, Pak. Kenapa nggak ngirim ke saya? Nggak tahu alamatnya, Pak. Oh, nanti saya tulis. Nanti, bentar, saya tulis Siap, dulu. Pak. Bentar, Ajis ketawa aja. Bentar, Jis. Saya nulisin alamat saya dulu. Wah, susah ngetiknya nih. Kenapa ya? Nah, itu namanya ayo, gimana nih kalau udah ditulis gini? Wah, cilaka itu. Alamatnya udah lengkap. Waduh, alamatnya udah lengkap. Aja balik lagi, enggak, saya iseng aja, jangan diturut. Ayo udah bingung aja, takut disuruh ngirim juga.
Oke, Ramdan. Kalau Ya, Pak. sekarang saya, Fatur Rahman, Fahmi jalan-jalan nih ke Indramayu. Kan di pinggir jalan tuh banyak mangga tuh. Iya, Pak. Kira-kira kita bertiga senang harga mangga murah apa mahal? Mungkin yang mahal, Pak. Nah, Yang sekarang mahal. saya tanya ke Fatur Rahman. Fatur Rahman, kamu mendingan beli harga mangga murah apa mahal? Iya, Ramadan gimana kamu? Fahmi, kamu akan beli harga yang murah apa mahal? Murah dan manis, Pak. Nah, itu. Apalagi kalau gratis. Oh, lebih seneng lagi. Nanti kita sama-sama ke Indramayu dari Jogja bareng-bareng. Jadi, Siap, Pak, ditunggu. kalau beli... awas beneran saya datang. Jadi, kalau kita beli beli barang, tentu kita pembeli ingin harga murah. Tetapi penjual, nih, sekarang balik nanya ke Ramdan. Kalau Ramdan jadi penjual mangganya, mau nggak jual harganya dengan murah? Ramdan? Nggak mau, Pak. Nah, itu dia. Jadi, harga itu bukan persoalan dia harus murah atau harus mahal. Harga itu kesepakatan. Harga yang disepakati diinginkan dijual oleh penjual dan harga yang disepakati dan diinginkan oleh pembeli. Jadi, ketika kita bicara tentang batasan tertentu, itu harga yang disepakati ini. Jadi, ketika kita bicara soal harga itu, ada batasnya. Nggak bisa kita ingin misalkan rupiah kita semurah-murahnya, nggak bisa, ada batasnya. Batasan itu dipengaruhi oleh siapa yang jual, siapa yang beli. Artinya, bagi penjual, dia ingin semahal-mahalnya. Bagi pembeli, ingin semurah-murahnya. Nanti kita akan ketemu di satu titik, di mana titik itu disepakati berapa harganya. Nah, jadi kalau kita bicara soal batasan, itu karena itu. Kebutuhan masing-masing berbeda. Berikutnya, ini tanggapan atas gangguan yang bersifat sementara. Artinya harga barang dan jasa itu seringkali naik turun akibat informasi. Bayangkan begini. Ada yang suka ikan asin? Saya suka sekali. Saya pemakan ikan asin. Nah, ikan asin di Jawa Barat itu biasanya kalau orang Jawa Barat beli itu di Pangandaran. Nah, Pangandaran kemarin apa tuh? Afifah, apa yang terjadi di Pangandaran kemarin, Afifah? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu orang mana, Afifah? Orang Tegal Gubug. Orang? Tegal Gubug. Apa itu? Kabupaten mana? Cirebon. Kabupaten mana? Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Nah, kan di Cirebon juga ada tuh. Misalkan di Cirebon itu kan produsen terasi yang bagus tuh. Produsen kecap Udang Sari. Saya sebutin nama-nama yang saya suka aja. Siapa tahu beneran dikirim. Nggak main-main. Nah, misalkan Udang Sari dari Cirebon atau terasi dari Cirebon, itu harganya bisa naik tiba-tiba. Hanya gara-gara ada berita, misalkan Cirebon gempa. Persis seperti Pangandaran kemarin. Pangandaran gempa. Orang kan udah dengar-dengar dari kemarin-kemarin tuh, kalau pantai selatan gempa, katanya akan ada tsunami ketinggian 20 meter gitulah. Jadi orang kemudian harus mengantisipasi atas berita itu. Siapa yang mau saya tanya? Nafiah, ngerti nggak cerita barusan? Iya, Pak. Apa coba yang ngerti? Yang kamu ngerti apa? Baru dengar dari Bapak juga sih, saya kurang update, Pak. Gini, dengerin dulu ceritanya. Kemarin Pangandaran kan gempa. Karena Pangandaran gempa, informasi itu ke saya bahwa Pangandaran gempa. Saya pedagang ikan asin, di mana ikan asin di Jawa Barat itu dipasok dari Pangandaran. Maka saya percaya Pangandaran sekarang sedang ada masalah. Jalan rusak, pabrik hancur, rumah-rumah hancur. Maka bayangan saya, pasokan ikan asin dari Pangandaran ke Bandung akan gimana, Novia? Terhambat, Pak. Terhambat.
karena pasokannya terhambat, maka jumlah ikan asin akan menurun. Karena jumlah ikan asin akan menurun, padahal belum terjadi nih, baru akan. Ikan asin jumlahnya akan menurun, jumlahnya di Bandung, maka perkiraan saya harganya akan naik. Baru perkiraan saja sudah akan membuat orang akan menaikkan harganya. Paham sampai situ, Nabia? Paham, Pak. Oke. Jadi, informasi yang beredar di masyarakat tentang apapun yang terjadi di dunia itu akan bisa membuat harga barang itu berubah. Jadi, saudara sekalian, informasi apalagi di masa seperti sekarang itu sangat berharga. Saking berharganya akan menimbulkan gangguan terhadap harga barang dan jasa. Hanya gara-gara informasi saja. Bayangkan kalau semua orang Indonesia itu membutuhkan ikan asin. Efeknya kemudian secara nasional maka harga ikan asin akan terlalu tinggi. Kalau harga ikan asin terlalu tinggi, maka akan membawa efek terhadap harga barang lainnya. Jadi barang-barang lain ikutan naik tuh harganya. Nah, karena itu kemudian terjadi inflasi. Pemerintah harus menanggapi itu. Walaupun informasi itu sebentar lah. Karena besok-besok pasti Pangandaran akan normal lagi. Tapi hanya untuk menghindari yang sebentar itu, pemerintah tuh harus melakukan sesuatu agar harga ikan asin menjadi stabil lagi. Jadi itulah yang dimaksud dengan tanggapan atas gangguan yang bersifat sementara. Yang sementara itu disebut sebagai informasi. Kita, orang manajemen keuangan, biasa menyebut studi ini disebut studi peristiwa. Jadi bagi Anda yang akan mengerjakan skripsi, Anda boleh melakukan studi yang disebut sebagai studi peristiwa atau event study. Event study mempelajari kenaikan harga barang tertentu karena informasi tertentu. Jadi ada informasi, kemudian harga barang dan jasa berubah, dipelajari dengan metode event study. Nah, kemudian pemerintah juga bisa melakukan intervensi gara-gara apa yang sudah kita pelajari kemarin ini. Karena pengaruh makro, tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, dan seterusnya yang sudah juga dijelaskan tadi. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, saudara sekalian, ada 5 sistem kurs mata uang. Kurs yang paling terkenal itu sistemnya disebut kurs tetap atau fixed exchange rate atau kurs tetap. Sebaliknya dari kurs tetap itu adalah sistem kurs mengambang. Pada kurs tetap itu kejadiannya begini. Dengerin baik-baik biar Anda paham. Pada kurs tetap Oke, Hafid dengerin. Pada kurs tetap itu maknanya begini. Misalkan pemerintahan Indonesia menetapkan kurs sekarang kita pakai sistem kurs tetap. Maka orang akan nanya, berapa kursnya Pak Presiden? Misalkan saya jadi Presiden Darmawan. Pak Presiden Darmawan, berapa kurs sekarang kurs tetapnya? Saya tetapkan kurs tetap kita 14.000. Atau misalkan untuk menumbuhkan kepercayaan, kebanggaan terhadap rupiah, saya tentukan kurs tetap kita 8.000. Jadi saya menetapkan kursnya 8.000. Saya sebagai presiden percaya diri 8.000. Maka kemudian harganya akan dipatok 8.000. Misalkan Alfi Rizky orang mana? Orang Arab. Temanggung, Pak. Arab Makmur. Oh, kirain orang Arab. Namanya ada al-nya kan, al gitu. Al-Quran dari Arab. Enggak, kita teruskan. Nah, misalkan Alfi Rizky itu orang Arab. Saya jadi lupa ngomong apa. Kacau. Oke, kurs tetap. Oke, nah sekarang kita menentukan kurs tetap itu 10.000. Alfi Rizky ternyata mau beli kurma dari Arab untuk disebarkan di Indonesia. Ternyata Pak, enggak 10.000 gitu. Enggak 8.000. Harganya 11.000. Maka Alfi Rizky tetap bertransaksi dengan harga 8.000 tadi. Di kurs tetap. Paham nggak? Vidya paham nggak? Gini. Alfi Rizky tadi mau impor apa tadi? Korma dari Arab. Harganya 11.000 per dolar. Jadi dolarnya kurs di luar negeri sana itu per dolar itu 11.000. Padahal kurs tetap saya tetapkan sebagai presiden itu 8.000. Nah, kalau kurs tetap itu maka Alfi Rizky tetap membayar kurma tadi per dolarnya itu 8.000. Ngerti nggak sampai situ? Ya, Pak, ngerti.
Oke, sekarang pertanyaannya, kalau gitu pedagang kurma di Arab rugi dong, karena selisih 3.000. Iya. Ngerti nggak, Vidya? Iya. Oke, Maulana, apa mau pedagang Arab itu rugi? Nggak mau, Pak, pastinya. Enggak lah, orang Arab itu terkenal pelit, nggak mungkin rugi. Terus siapa yang nanggung 3.000 itu? Dari pemerintahnya, Pak, mungkin. Nah, jadi pemerintahnya sekarang pertanyaannya, pemerintah mana Maulana yang bayar itu? Pemerintah dari Indonesia, Pak. Betul. Jadi kurs tetap itu ketika transaksi melampaui kurs yang ditetapkan, maka pemerintah kita yang akan bayarnya. Nah, jadi kurs tetap itu seperti itu. Apa untungnya kita menetapkan itu? Nanti kita bicarakan. Kemudian, kalau kurs mengambang, enggak. Tadi kan kita bilang ada dua kan jenis utamanya, kurs tetap atau kurs yang mengambang. Kurs yang mengambang ini, maka kurs atau transaksi mata uang asing itu dibiarkan apa adanya aja. Jadi mau mata uangnya 15.000 kayak 14.000, 11.000 terserah. Yang jual-jualan mereka, yang untung-untung mereka ambil untung sendiri gitu. Nah, jadi pada kurs mengambang ini harga dibiarkan apa adanya tanpa campur tangan pemerintah. Paham sampai situ bedanya? Nah, berikutnya ada kurs tertambat. Kurs tertambat itu ada yang menambatkan ke mata uang tertentu. Biasanya kurs tertambat itu tergantung dengan mata uang mana yang paling berpengaruh ke kita. Sekarang Indonesia banyak bertransaksi dengan Cina karena kita banyak minjem uang dari sana. Maka mata uang yang paling bersentuhan besar dengan Indonesia yuan. Oleh karena itu kalau kita mau menambatkan, kalau kita mau menggunakan sistem mata uang penambatan ini, maka kita akan menambatkan uang kita ke yuan. Karena tentu kita tidak ingin minjem uang berapa, bayar berapa hanya gara-gara yuannya berbeda. Nah, itu artinya menambatkan itu. Kalau kita banyak bertransaksi dengan Amerika, kita pakai penambatannya dengan dolar dan seterusnya. Menambatkan itu artinya menautkan mata uang kita persis dengan mata uang itu. Nah, yang kedua, menambat itu bisa menambat merangkak. Artinya kita tambatkan pada mata uang tertentu, tetapi kita akan berusaha menaikkan harga tukarnya. Yang ketiga, pemikiran yang ketiga, Aziza, lihat sini. Jadi pemikiran yang ketiga itu adalah dia tambatkan tetapi tidak pada satu atau dua mata uang, tetapi banyak mata uang. Itulah yang disebut sebagai basket currency ini. Jadi basket of currency itu kita menambatkan uang ke berbagai jenis mata uang. Misalkan Indonesia, Pak, saya banyak bertransaksi dengan Amerika, ya sudah, kita dengan Amerika tambatkan mata uangnya. Pak, kita dengan yuan, tambatkan lagi ke yuan. Pak, sama yen Jepang, taruhlah 5 mata uang, ini tambahkan saja. Artinya kalau terjadi kerusakan di satu sisi mata uang, masih ada mata uang lain yang menyelamatkan. Jadi mirip dengan pemahaman teori portofolio kurang lebih. Nah, jadi kalau misalkan Anda nanti melakukan penambatan, lebih baik tambatkan dengan berbagai jenis mata uang yang angka kapitalisasinya besar. Jadi syarat menambatkan ke beberapa mata uang itu adalah yang kapitalisasinya besar. Kalau misalkan hanya satu jenis mata uang yang kapitalisasinya besar, gunakan yang ini, kurs tertambat atau tertambat merangkak. Nah, sekarang yang berikutnya adalah apa yang digunakan di Indonesia. Indonesia merubah beberapa kali sistem nilai tukar. Jadi sesudah kesepakatan umum di dunia, kemudian kita mengikuti menggunakan kesepakatan itu. Nah, Indonesia kemudian memandang kurs itu, kita waktu itu lebih banyak berhubungan dengan dolar Amerika, kemudian kita menetapkan sistem kurs tetap. Jadi pemerintahan Pak Harto pada waktu tahun 70 menetapkan kurs tetap. Kenapa? Pertanyaannya. Jadi kenapa Pak Harto pada tahun 70 menggunakan kurs tetap? Padahal tadi kita tahu kerugian terbesar dari kurs tetap itu adalah ketika terjadi selisih harga. Jadi ketika Ajis ada di zaman, Ajis sudah hidup belum zaman Pak Harto? Jis lahir tahun berapa, Jis? Kamu suaranya masih di mute itu.
Kelahiran 97. 97. Berarti pas ketika Pak Harto mau jatuh, kamu baru lahir. Nah, tahun 98 Pak Harto jatuh sama sekali. Pada tahun 70, itu Pak Harto menggunakan sistem ini. Kenapa? Karena waktu itu ekonomi Indonesia itu acak-acakan sekali. Pak Soekarno, Bung Karno, itu tidak begitu concern terhadap ekonomi. Dia concernnya terhadap politik. Nah, ketika masuk ke Pak Harto berpikir, gimana caranya memperbaiki perekonomian Indonesia? Pak Harto berpikir, bagaimana caranya memperbaiki perekonomian Indonesia? Maka kemudian dipikir, ekonomi itu harus stabil, kata Pak Harto. Maka terkenalah semboyan Pak Harto itu kestabilan ekonomi. Jadi, apa yang Pak Harto perjuangkan sepanjang hayatnya adalah kestabilan. Bagaimana caranya agar Indonesia itu stabil. Makanya Anda mungkin melihat Pak Harto itu orangnya represif. Tahu represif? Ada yang tahu represif? Aziza tahu represif nggak? Enggak, Pak. Represif itu kasar, menakutkan. Jadi zaman Pak Harto kalau kamu beda pendapat itu bisa-bisa dipenjara itu. Kalau misalkan mengganggu sekali di Petrus itu penembakan misterius. Zaman Pak Harto terkenal sekali. Jadi kalau Anda berbeda pendapat dengan presiden, pada waktu itu pilihannya cuma dua, dipenjara atau mati. Jadi zaman Pak Harto orang sulit berbeda pendapat. Apa tujuan Pak Harto? Kenapa dia melarang orang berpendapat? Sebetulnya bukan melarang berpendapat, tetapi melarang perbedaan pendapat yang terlalu lebar. Gitu. Zaman Pak Harto tuh jangan bayangkan ada demonstrasi. Zaman Pak Harto tuh hampir nggak ada demonstrasi. Kalau ada demonstrasi itu demonstrasi besar-besaran udah itu hilang sekali. Karena orang takut. Nah, orang pada waktu itu mengagungkan stabilitas. Agar perekonomian stabil, maka orang harus mampu merencanakan sesuatu. Jadi Pak Rahman itu ketika mendirikan pabrik sepatu dan kulitnya beli dari India dan dari Australia, Pak Rahman itu butuh kepastian sepanjang setahun 2020 saya beli kulit dari kedua negara ini harganya harus sama. Misalkan satu sepatu itu modalnya harus 200.000, maka sepanjang tahun harus 200.000. Bayangkan kalau Pak Rahman gini, coba bayangin gini ya di kepalanya. Kalau harga kulitnya itu harganya sekarang 100.000 per kilo, besok 200.000 per kilo, besok 150.000 per kilo. Apa kira-kira menurut Halim kesulitan yang dialami oleh Pak Rahman? Itu Pak untuk menentukan harga jualnya nanti. Iya, betul. Kalau harga barang dasarnya itu sulit diprediksi, maka harga jualnya sulit diprediksi. Maka Pak Rahman kemudian sulit memperkirakan berapa labanya. Jadi laba bisnisnya berapa Pak Rahman itu sebetulnya akan dapat. Efek dari Pak Rahman tidak mampu menuliskan berapa laba perusahaan selama 1 tahun adalah dia nggak akan pernah dapat pinjaman dari bank. Karena dia tidak bisa jawab pertanyaan bank. Anda akan untung berapa di akhir tahun. Paham ceritanya, urutannya? Halim paham, Halim? Paham, Pak. Oke. Jadi, penting bagi pengusaha itu soal kestabilan, bukan soal harganya berapa. Bagi Pak Rahman, dia nggak penting harga kulit per kilo mau 200, kayak mau 300, mau 400, terserah. Yang penting pasti harganya berapa. Agar bisa direncanakan nanti mau jual berapa. Kalau tahu mau jual berapa, beli berapa, untung berapa kan jadi tahu. Nah, atas dasar itu Pak Harto kemudian membuat kesepakatan. Kursnya tetap saja. Waktu itu, kurs pada zaman saya masih hidup, masih hidup sekarang juga masih hidup. Waktu zaman saya muda, itu kurs dolar itu hanya 1.200. 1.240. Jadi zaman Pak Harto kursnya 1.240. Bagaimana Pak kalau misalkan ternyata harga pasar itu 1.500? Pemerintah yang bayar, Bank Indonesia yang bayar. Dari mana bayarnya? Dari cadangan devisa. Jadi cadangan devisa itu dipergunakan oleh pemerintahan saat itu untuk membuat uang itu tetap di harga itu 1.240. Jadi ketika naik pemerintah yang bayar gitu. Yang enak siapa? Pengusaha. Jadi pengusaha enak aja tuh bisa beli apapun terserah karena akan beli dengan harga yang sama. Ada kepastian. Masyarakat enak gak? Enak.
karena harga barang juga menjadi stabil. Jadi harga barang pada zaman Pak Harto itu stabil dulu itu. Kita tahu persis akan beli harga barang berapa. Nah, efeknya kemudian butuh uang. Dari mana Pak Harto punya uang? Negara belum berdiri, belum kokoh. Nah, uangnya minjam. Jadi zaman Pak Harto itu dia sumber devisa utama itu dari pinjaman. Sumber lain itu dari barang tambang. Jadi Pak Harto tuh jual barang tambang besar-besaran pada waktu itu untuk menutup itu kestabilan perekonomian. Jadi cost dari kestabilan atau biaya untuk menimbulkan kestabilan itu dua. Politiknya dibuat jadi keras. Orang tidak boleh berbeda pendapat. Kedua, hutang. Karena untuk menutup untuk menutup devisa, cadangan devisa yang digerakkan itu diambil dari hutang. Ketiga, barang tambang. Barang tambang itu dikuras habis-habisan di semua daerah seluruh Indonesia. Pak Harto memikirkan itu nggak? Memikirkan. Itu sebabnya kemudian Pak Harto waktu itu membuat cadangan keadaan. Waktu itu cadangan dibuat dalam bentuk pertanian dan peternakan. Zaman Pak Harto pembangunan infrastruktur itu difokuskan pada bendungan, pada irigasi dan seterusnya, agar masyarakat kemudian kuat secara ekonomi karena pertaniannya kuat. Tapi keadaan berubah. Ketika perekonomian dunia itu makin sulit diprediksi, tentu kurs tetap berbahaya. Jadi kurs tetap itu akan berbahaya ketika keadaan ekonomi begini. Kalau misalkan posisinya begini, artinya nombok pemerintah itu besar, maka efeknya cadangan devisa kita akan makin berkurang. Oleh karena itu kemudian Pak Harto waktu itu merubah dari kurs tetap menjadi mengambang terkendali. Artinya pemerintah tidak menentukan berapa berapa rupiah per dolar. Terserah di pasar maunya berapa. Pemerintah nggak nutup lagi, nggak nombok lagi. Tetapi pemerintah buat batasan. Misalkan begini. Nih ada gini nih. Guys, maaf. Ada gini. Nah, maka pemerintah buat batas. Batasnya begini misalkan. Ketika rupiah terlalu tinggi, nilai tukarnya ke dolar terlalu rendah, maka pemerintah menggelontorkan cadangan devisa. Jadi kalau tadi itu pokoknya berapa aja dibayar. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu kalau nyampe angka segitu baru saya bayar gitu. Paham nggak bedanya? Paham bedanya nggak? Filiana, paham nggak bedanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ayo, Maulana, paham nggak? Apa bedanya? Paham, Pak. Antara kurs tetap dengan mengambang terkendali, apa bedanya? Perbedaannya terdapat di itu, Pak. Perjanjiannya antara kurs dolar. Ketika tetap itu kan yang ditetapkan berapa, kalau misalnya mengambang itu sesuai harga pasar. Ya, bedanya begini Maulana. Kalau misalkan kurs tetap, itu setiap selisih itu dibayar seluruhnya. Jadi kurs tetap itu dibayar seluruhnya oleh pemerintah. Nah, Maulana Rizka, kalau misalkan mengambang tetap, itu tidak dibayar seluruhnya oleh pemerintah. Tetapi ketika menyentuh angka tertentu, terlalu tinggi misalkan, baru pemerintah ngeluarin duit. Ngerti ya bedanya? Oke. Nah, kalau satu lagi kemudian pada tahun 97 pemerintah betul-betul mabuk, nggak bisa bayar lagi tuh. Nggak sanggup karena dari 1.240 waktu itu rupiah pernah menyentuh angka 24.000. Berapa kali lipat itu? Kan gila-gilaan. Pemerintah nggak sanggup lagi. Kata pemerintah, saya nyerah deh. Biarin aja mau rupiah berapapun. Akhirnya rupiah dolar waktu itu melambung tinggi sekali. Kita nggak sanggup apa-apa. Kemudian Pak Harto jatuh, Pak Habibie naik. Kemudian Pak Habibie berhasil menurunkan rupiah menjadi 6.000. Saking hebatnya orang ini. Jadi Pak Habibie berhasil menurunkan rupiah sampai angka 6.000. Tapi Pak Habibie nggak disukai orang tuh gara-gara ini. Ayo ingat cerita Fatur Rahman tadi. Hamadan, kenapa Pak Habibie kemudian tidak disukai orang padahal berhasil menurunkan sampai 6.000? Hamadan? Ya Pak, halo.
Halo. Kenapa Pak Habibie tidak disukai padahal berhasil menurunkan sampai 6.000? Karena Hubungkan sama cerita Pak Turahman tadi tuh. Apa tuh hubungannya? Wah, keburu gempa ini nunggu mikirnya. Anwar Sadid. Kenapa Pak Habibie nggak disukai? Mungkin karena harga barang dalam Indonesia mahal. Bukan. Nah, saya tanya satu orang lagi, Pak Dil. Kenapa Dil kira-kira Pak Habibie kenapa nggak disukai pada waktu itu, kan hebat. Fadil, kenapa tidak disukai Fadil? Kurang paham, Mbak. Lupa. Baik, saya jelaskan. Gini, jadi waktu itu Pak Habibie itu karena memang beliau itu pintar sekali. Tim ekonominya waktu itu saya masih ingat itu. Timnya ekonominya Pak siapa? Jangankan tim ekonomi, hampir semua menteri zaman Pak Habibie itu rata-rata profesor. Jadi orang paling ahli di bidangnya. Nah, pada zaman Pak Habibie itu 6.000 itu hebat menurut saya, tapi dia dimusuhi. Salah satu musuh terbesar Pak Habibie itu namanya Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu Perdana Menteri Singapura. Apa hubungannya Singapura sama Indonesia? Nah, hubungannya begini. Jadi waktu itu sampai sekarang mungkin salah satu mitra dagang terbesar Singapura itu Indonesia. Jadi semua barang yang masuk ke Indonesia itu lewat Singapura. Semua barang yang keluar dari Indonesia lewat Singapura. Pokoknya Singapura itu berkepentingan terhadap Indonesia. Singapura sudah memperhitungkan, para pengusaha yang ada di Singapura sudah memperhitungkan baik itu barang, jasa, ribawi uang, minjem itu dengan kurs 24.000. Karena waktu itu orang-orang di Singapura tidak percaya Indonesia bisa bangkit dengan cepat. Ternyata Indonesia bangkit dalam hitungan bulan, 6 bulan. Jadi dalam waktu 6 bulan, Pak Habibie turun sampai 6.000. Efeknya kemudian apa yang sudah direncanakan, mereka sudah punya perencanaan bisnis, akan punya untung berapa, akan memperhitungkan rugi berapa, tiba-tiba, bayangin dari 24.000, blok jadi 6.000. Kan kaget. Misalkan Pak Turahman punya uang ke saya $1.000. $1.000 ya. Dengan hitungan $1.000 adalah 24.000. Tiba-tiba sekarang hitungannya jadi 6.000. Coba aja saya minjem uang ke Pak Turahman 24.000, tapi nanti saya bayarnya 6.000. Pak Turahman kira-kira mau nggak? Mau lah, kan Sultan. Kalau Sultan kan gitu, ngasih pinjam 24.000, nanti bayarnya 6.000. Realitanya orang Cina di Singapura itu bukan Sultan, bukan orang yang banyak duit, dia pebisnis murni. Maka kemudian Singapura waktu itu kesel sekali ke Pak Habibie itu karena merusak rencana mereka, rencana dagang mereka.
Terutama memang pinjaman uang waktu itu pengusaha banyak yang ke bank-bank di Singapura. Dan itu merugikan besar-besaran, maka kemudian tidak disukai. Jadi dari situ kita kemudian paham bahwa kurs itu bukan persoalan tinggi rendah, bukan, tapi soal kestabilan. Jadi tidak penting sebetulnya kurs itu harus 6.000 kayak 1.000 kayak, nggak penting. Tetapi yang penting itu soal stabil. Stabilnya berapa gitu. Nah, pengusaha itu, bagi pengusaha yang penting soal kestabilan. Tetapi memang kalau Anda jadi presiden kerak, kestabilan itu bagi masyarakat umum juga bukan perkara yang terlalu penting buat mereka karena mereka bukan pengusaha. Nah, bagi masyarakat umum seperti kita, rakyat jelata pada umumnya, ada faktor lain yang kita harus pertimbangkan ketika kita bicara tentang kurs mata uang ini. Itu soal kebanggaan. Jadi seperti yang pernah saya ceritakan kemarin-kemarin, nggak bangga bawa rupiah itu, karena bawa rupiah itu berat bawanya. Kalau saya bawa uang 1 juta saja, itu butuh minimal, berarti kan 10 lembar. Sementara saya bawa uang 1,5 juta, itu cukup bawa 1 lembar uang dolar Amerika. Kan nggak imbang itu, 1 dolar Amerika, 100 dolar Amerika, itu setara dengan 15 lembar uang 100 ribuan kita. Jadi ada ketidakpercayaan diri ketika kita bawa uang ke luar negeri. Padahal bisakah kita bawa ke luar negeri? Bisa. Ada yang pernah berangkat haji atau umroh? Siapa yang pernah? Tadi siapa yang namanya Alvarezki? Pernah umroh nggak? Wah, nggak ada tuh, orangnya hilang. Oke, jadi kalau Anda umroh itu ke Mekah, ke Madinah, uang rupiah kita bisa dipakai. Kita pakai uang 100.000 atau 50.000. Tentu kalau pakai uang 1.000 nggak akan bisa dipakai. Uang pecahannya nggak sekecil itu. Jadi uang pecahannya paling 10.000, 20.000 masih bisa dipakai lah. Karena belum. Jadi kalau 10.000 itu apa ya, beli bala-bala atau bala-bala nggak? Orang Sunda beli bala-bala. Kalau orang Jawa apa ya? Bakwan. Nah, untuk beli bakwan. Jadi uang kita itu kalau di luar itu nggak begitu dihargai karena banyak gitu, kebanyakan bawanya. Nah, jadi buat masyarakat umum kadang-kadang bukan juga persoalan kestabilan, tetapi persoalan harga diri bangsa. Itu sebabnya sejak zaman Pak SBY pernah ada upaya untuk denominasi. Anda kalau sekarang ke mall suka lihat nggak? Ada kalau beli celana 100K. Pernah lihat tulisan itu? Pernah, Pak. Mana? Alta, pernah lihat itu? Apa artinya kira-kira 100K itu? Kayaknya mungkin nolnya yang 3 itu, Pak. Nggak tahu, Pak. Kayaknya itu. Jadi, biasanya maksud tujuan orang menuliskan K itu denominasi tadi. Jadi membuat nominal baru. Nah, pemerintah ingin kebiasaan di masyarakat menghilangkan 3 angka 0 ini kemudian diformalkan. Jadi orang asalnya pegang 1.000 rupiah, cukup pegang 1 rupiah. Jadi ingin kembali ke zaman Pak Karno dulu. Ada uang 1 rupiah, ada uang berapa sen gitu. Agar harga diri bangsa kita itu naik. Karena dengan ringgit aja kita selisihnya 3.750. Jadi 1 ringgit itu 3.750. Nah, jadi kemudian pemerintah memikir gimana caranya biar kita bangga punya rupiah. Biar masyarakat memegang rupiah, jangan pegang dolar gitu. Walaupun kan sebetulnya kita mah jarang-jarang juga. Siapa di antara sekian banyak orang ini yang pegang dolar, kan sedikit. Tetapi realitanya kita butuh kebanggaan itu. Jadi akhirnya ada 2 pandangan ketika orang memandang nilai tukar. Pertama, nilai tukar itu memang lebih baik kalaupun mau diturunkan, bukan menurunkan nilai tukarnya, tetapi melakukan denominasi. Intinya tidak ada yang dirugikan. Jadi tidak ada yang dirugikan, hanya nanti persoalannya angkanya saja hilang, angka nolnya hilang tadi dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, saya berharap cerita ini, saya seperti sedang mendongeng sebetulnya. Cerita ini bisa memberikan pemahaman yang cukup buat Anda tentang bagaimana nilai tukar tercipta. Jadi kita bicara itu sebetulnya dari tadi itu cuma 2 hal. Bagaimana nilai tukar tercipta, jadi bagaimana harganya jadi segini, bagaimana harganya jadi segini,
dan bagaimana caranya mengendalikan nilai tukar. Jadi itu sebetulnya ilmu umum, praktiknya itu tidak sesederhana, semudah seperti yang kita obrolkan hari ini. Jadi ada banyak strategi dan seterusnya yang harus kita lakukan agar kemudian mata uang kita menjadi terkendali. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam topik yang berbeda. Mohon hati-hati, kita sudah pertemuan ke-4, pertemuan ke-5, pertemuan ke-6, pertemuan ke-7, Anda hanya mengumpulkan UTS. Jadi pertemuan 7, Anda kumpulkan tugas UTS, isinya adalah interest research yang berisi tentang latar belakang apa yang menurut Anda tertarik, apa studi literatur atas ketertarikan Anda itu, dan terakhir metodologi bagaimana cara Anda akan menulis artikel itu. Nanti dikumpulkan pada pertemuan ke-7 dan kita akan berdiskusi banyak dari apa yang dikumpulkan itu. Dikumpulkan tepat jam 7, sebelum jam 7 pagi. Jangan lupa ya, sebelum jam 7 pagi pada pertemuan ke-7. Kalau ada permasalahan, kesulitan segala macam, mohon untuk berdiskusi mulai dari sekarang, tanya gitu. Saya berharap Anda mendapatkan keberkahan ilmu atas apa yang Anda pelajari hari ini. Saya berharap menjadi amal ibadah juga buat saya pribadi dan keluarga. Terima kasih atas kerjasama dan sudah mau mendengarkan perkuliahan ini. Semoga kita bisa saling memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen nanti tolong PDF-nya saya minta ya. Pak. Ya, Pak mau tanya, Pak. Apa siapa mau tanya? Pami. Pak, Tanya besok apa? minggu depan itu kita gabung sama kelas B berarti, Pak? Ya. Apa nggak bisa? Kalau nggak bisa dibagi 2 aja, nggak apa-apa. Jadi lebih malam lagi gitu. Atau Ya, gimana? Pami maunya gimana? Enggak, Pak. Saya cuma tanya aja kok, Pak. Oke. Besok saya tanggal 2, 3, 4 diminta menjadi konsultan di PT Peruri. Mereka punya masalah tentang kinerja pekerjaan dan kinerja kegiatan. Jadi saya diminta memperbaiki itu selama 3 hari di sana. Saya berharapnya begini. Begitu selesai kegiatan, nanti saya akan kembali ke hotel. Di hotel kita langsung perkuliahan. Saya perkirakan saya sudah sampai di hotel tuh maghrib. Jadi habis maghrib kita baru mulai kuliah gitu. Pastinya schedule-nya saya belum dapat, tetapi biasanya saya bekerja dari jam 8 pagi sampai maghrib. Gitu ya, saya mohon maaf ya. Mohon maaf memindahkan jadwal tanpa meminta persetujuan, karena kalau minta persetujuan nanti susah lagi. Kalau misalkan Anda keberatan juga tidak apa-apa, karena itu perubahan jadwal memang berasal dari saya. Tapi saya berharap Anda tetap berkuliah seperti normal. Sekalian menunggu cerita dari saya. Jadi di Peruri itu saya ngerjain apa gunanya buat Anda. Peruri itu jangan-jangan Anda nggak tahu Peruri itu apa. Peruri itu yang bikin uang ya, Pak? Iya, bikin uang. Nanti oleh-olehnya semoga dikasih uang yang cetakan lembar gede gitu. Nggak, tapi bukan kan. Maksud saya nanti saya akan cerita banyak tentang Peruri itu seperti apa, pekerjaannya apa, mungkin ada lowongan pekerjaan untuk jurusan kita dan seterusnya. Biasanya kalau habis saya bekerja di sebuah perusahaan atau ini kan lembaga negara, isi cerita saya itu tentang kesempatan kemungkinan Anda bekerja atau tidak bekerja di tempat itu. Ya semoga ada manfaatnya lah, tidak hanya sekedar buat saya. Amin. Kalau buat saya ya honornya jelas, karena saya kan ke sana nyari honor. Tapi saya semoga ada manfaatnya. Eva jangan cemberut aja, Pak. Halo. Nah, Pak senyum. Eva senyum, halo. Hey. Ya, Pak. Eva cemberut gini. Saya jadi ngeri ngelihatnya. Jangan cemberut aja ya. Kemarin ayam tetangga cemberut aja mati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum.